Kita katakan pada waktu Gus Rofi'i sedang menipu, saya kira sudah banyak sekali ulama-ulama NU yang dituduh Syiah. Bahkan bukan hanya Mu'anas, Kiai Said Akil Siroj juga yang ketua umum PBNU banyak yang menuduh Syiah, kan? Bener gak? Mikirlah. Semua orang juga ingin mencari kebenaran, dan semua orang juga yang pro ataupun kontra atas dasar kasih sayang dan cinta. Maka kita harus paham sebagai netizen, kita sedang menjadi orang yang pro atau yang kontra. Kalau yang pro, ya jangan menghujat yang kontra. Yang kontra juga jangan menghujat yang pro, karena landasannya sama. Yang pro atas dasar kasih sayang dan cinta, yang kontra pun sama atas dasar kasih sayang dan cinta. Objeknya Gus Najih, ekspresi kasih sayang dan cintanya berbeda-beda. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir, ya melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Tulil firdausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, masih terjadi kegaduhan tentang pelaporan Gus Najih ya. Ini terjadi pada akhirnya dua kelompok pemikiran, ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Yang kontra jelas alasan dasarnya adalah masa iya sih Kiai NU, ya, ulama NU, orang tuanya juga kemudian sangat dihormati dan dihargai oleh orang-orang NU, dilaporkan oleh orang NU sendiri. Ini sama sekali tidak punya adab, tidak punya etika. Kenapa tidak melalui proses tabayun, kan itu ya. Yang pro juga dengan alasan yang sangat banyak. Salah satunya adalah ini adalah bentuk kasih sayang kepada Gus Najih, bentuk penghormatan juga kepada Gus Najih, dan agar lebih bisa meyakinkan ke publik sebetulnya siapa yang sedang menebar hoax, apakah pemerintah, apakah Gus Najih, kan gitu ya, agar lebih terang saja mana yang sebetulnya mesti kita ikuti, statement siapa, anjuran siapa, kan gitu ya. Di satu sisi bagaimana pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi, bahkan kemarin kerjasama dengan PBNU. Di satu sisi Gus Najih melakukan sebuah statement yang sangat bertentangan, bahkan masuk ke dalam kategori membahayakan, karena urusannya kan orang banyak ya, urusannya orang banyak orang yang berbondong-bondong pengen divaksin karena lebih mempercayai anjuran pemerintah dan anjuran dokter-dokter yang kredibel. Ada juga yang enggak, dengan alasan-alasan tertentu. Salah satunya ya mungkin alasan seperti yang diucapkan oleh Gus Najih, kan itu ya, salah satunya itu. Tapi menurut saya pribadi, memang ini harus lebih diterangkan, lebih bisa dibuktikan siapa yang sesungguhnya sedang membahayakan, gitu ya. Faktanya kemarin Dr. Louis minta maaf, itu saja. Kenapa minta maaf? Dia minta maaf karena statement saya membuat rusuh. Kalau beliau kekeh dengan argumentasinya, kalau beliau benar-benar bahwa apa yang saya katakan adalah kebenaran, dan kalaupun
diri saya adalah taruhannya, penjara adalah taruhannya, saya akan tetap mempertahankan statement itu tanpa diubah sedikit pun, meskipun berhadapan dengan pihak pengadilan, meskipun di penjara. Kan keren, mempertahankan argumentasi kalau benar apa yang diyakininya, dikatakannya adalah kebenaran. Hasil risetnya menunjukkan bahwa COVID adalah ABCD dan kematian sesungguhnya karena kombinasi obat saja, kan itu ya. Tapi kenapa minta maaf ya? Kenapa minta maaf? Masyarakat sudah banyak yang percaya kepada Anda, Dr. Louis. Kenapa minta maaf? Kalau minta maaf, berarti kan ya udah, statement Anda adalah batal. Ya, pandangan Anda tentang COVID batal oleh dalil Anda sendiri. Jadi kalau di dalam bahasa Al-Quran itu nasih mansuh, ya, nas yang dikeluarkan pertama kali dimansuh oleh ucapannya sendiri, bukan oleh orang lain, dihapus tuh. Jadi ketika mengucapkan bahwa COVID adalah tidak ada, kemudian kematian di rumah sakit hasil kombinasi obat, itu kalimat pertama dimansuh tuh, dihapus, dibatalkan kalimat itu dengan Dr. Louis minta maaf. Aduh, sayang kan? Siapa lagi yang mau kemudian mengungkapkan keresahan di ruang publik? Nah, begitupun sama Gus Naji. Saya termasuk orang yang juga kadang-kadang iya pro kepada orang yang nyuruh tabayun. Ya. Kadang-kadang juga ya pro terhadap orang yang melaporkan. Kenapa? Biar kebenarannya jelas, ya. Biar kebenarannya jelas. Biar masyarakat tidak setengah-setengah. Apakah mau membela, apakah mau menolak, kan itu kan. Tujuannya sama, kebenaran. Dan tujuannya sama, yang melaporkan atas dasar penghormatan dan cinta, Pak, oke? Yang kemudian juga melarang untuk melaporkan dan menyuruh tabayun atas dasar kasih sayang dan cinta. Bobotnya sama, cuma ekspresinya yang berbeda. Dan itu silakan aja kemudian delay oleh masyarakat ketika mengeluarkan statement itu, vaksin pembunuhan massal, kira-kira ucapan itu membahayakan atau tidak. Pada akhirnya kan banyak sekali isunya, sosok Gus Rofi'i diungkap dari mulai kejelekannya, katanya ya penipu dan sebagainya. Di Twitter kan rame tuh ya, channel YouTube juga sudah banyak yang membahas. Kemudian Mu'annas Alaidin pun sama, dia oleh Habib siapa tuh saya lupa lagi, dikatakan Syiah. Tapi satu yang akan saya ungkapkan, tidak ada orang yang akan selamanya benar dan tidak akan ada orang yang selamanya buruk. Saya salah satu orang yang tidak percaya ada orang yang selamanya melakukan kejelekan tanpa pernah membuat satupun kebaikan. Saya salah satu orang yang tidak percaya 100% orang setiap melakukan apapun itu adalah keburukan. Pasti ada nilai baiknya. Pasti ada waktu di mana dia sedang berbicara benar. Pasti bakal ada waktu di mana dia berperilaku benar. Karena bagi saya kebenaran itu adalah fitrah. Dan mengungkapkan serta melakukan kebenaran adalah fitrah juga. Ya, cuma kan kemudian tinggal bobotnya nih yang ditilai. Kita lebih sering melakukan kebaikan atau mengungkapkan kebaikan, atau seringnya melakukan dan mengungkapkan keburukan, itu saja. Nah, maksud saya, kita kan nggak tahu nih, bener gak Gus Rofi'i itu tukang soto mie ayam, soto gitu, soto ayam gitu kan ya. Kemudian dia itu sosok penipu,
Kita kan nggak tahu. Saya pribadi memang nggak tahu ya faktanya seperti apa, benar atau enggak. Ya, benar apa enggak? Kalaupun benar nih, kita ambil, kalaupun benar, kita katakan pada waktu Gus Rofi'i sedang menipu, itu adalah keburukan. Itu adalah kejelekan pada waktu itu. Berhenti ya kita di sana. Di sana dulu. Kemudian hari ini upaya melaporkan, baik atau enggak, kan gitu ya. Pada waktu itu jelas semua orang juga ketika menipu ya pasti jelek dong. Pada waktu dia sedang menipu, jelek tuh. Buruk tuh. Bahkan kalau misal ada bukti dan sebagainya dia penipu, kan ada proses hukum. Laporkan saja, proses saja. Tapi pada waktu ini, ketika beliau, Gus Rofi'i, melaporkan Gus Naji, kira-kira seperti apa? Baik apa buruk? Baik apa buruk? Kan tadi sudah dibahas, ada dua pendapat, ada yang menyebut baik, ada yang menyebut buruk. Dan kedua pendapat ini juga landasannya sama, dasarnya sama, atas dasar kasih sayang dan cinta. Bobotnya sama, cuma beda ekspresi. Maka kalau saya menilai pada saat ini, ketika beliau mencari kebenaran, ingin menerangkan kebenaran, pada saat ini ya beliau sedang menjadi orang baik. Gus Rofi'i sedang menjadi orang baik menurut saya, ya. Karena tujuannya ingin mengungkapkan kebenaran, ingin ada penjelasan, pertanggungjawaban yang kemudian mampu meredam dan mendamaikan serta mengembalikan kepercayaan publik. Kemudian juga Mu'annas Alaidin dituduh Syiah. Dan dia juga kemudian ingin melaporkan yang menuduh Syiah itu. Tapi saya kira sudah banyak sekali ulama-ulama NU yang dituduh Syiah. Bahkan bukan hanya Mu'annas, Kiai Said Akil Siroj juga yang ketua umum PBNU banyak yang menuduh Syiah, kan? Bener gak? Mikirlah. Kalau saya sih mikir, jangankan anggota-anggotanya, ketua umum PBNU-nya juga ada yang menuduh Syiah. Kemudian saya mikir, bener gak Kiai Said Akil Siroj Syiah? Pertanyaan saya, kenapa beliau kepilih menjadi ketua PBNU? Itu masa iya kebanyakan warga NU hari ini sudah Syiah? Dan sampai detik ini nggak ada penyuruhan khusus dari PBNU untuk warga Nahdliyin, saya kira, melakukan ajaran-ajaran agama model Syiah. Nggak ada. Maka tuduhan itu batal dengan fakta. Ya, tuduhan Syiah kepada Kiai Said Akil Siroj itu batal oleh fakta. Faktanya nggak ada instruksi ke bawah untuk kemudian beribadah gaya Syiah, nggak ada. Lantas buktinya apa? Kemudian Kiai Said Akil Siroj dituduh Syiah karena punya pemahaman, karena punya ilmu tentang Syiah. Kan nggak mesti. Kan nggak mesti orang yang hafal, yang paham ilmu Syiah dia Syiah. Kan nggak mesti. Apakah orang yang membaca sejarah PKI kemudian dia paham PKI, lantas dia jadi PKI? Kan nggak juga. Man lam ya'rifi syarra waqa'a fih. Barang siapa orang yang tidak tahu kejelekan, maka dia akan tiba. Maka kalau bisa itu seluruh kejelekan yang ada di dunia ini kita ya harus pelajari. Agar kita jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Kan itu. Poinnya satu. Semua orang juga ingin mencari kebenaran.
dan semua orang juga yang pro ataupun kontra atas dasar kasih sayang dan cinta. Maka kita harus paham sebagai netizen, kita sedang menjadi orang yang pro atau yang kontra. Kalau yang pro, ya jangan menghujat yang kontra. Yang kontra juga jangan menghujat yang pro. Karena landasannya sama. Yang pro atas dasar kasih sayang dan cinta, yang kontra pun sama atas dasar kasih sayang dan cinta. Objeknya musnajih. Ekspresi kasih sayang dan cintanya berbeda-beda. Itu saja. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.